4 pemain Real Madrid terancam dihukum karena melakukan selebrasi yang tak senonoh kala jumpa Atletico Madrid. Masa depan Carlo Ancelotti tidak jelas, Xabi Alonso siap jadi pengganti. The next Sergio Ramos perpanjang kontrak. Empat pemain Real Madrid sedang dalam perhatian UEFA setelah melakukan selebrasi yang dianggap berlebihan setelah kemenangan mereka atas Atletico Madrid. Selebrasi tersebut terjadi setelah pertandingan di mana Madrid berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions. UEFA kini sedang menyelidiki tindakan para pemain tersebut yang bisa berpotensi mengakibatkan sanksi. Kejadian ini menyoroti pentingnya etika dan perilaku di lapangan, terutama dalam kompetisi bergengsi seperti Liga Champions. Penyelidikan tersebut dilatar belakangi oleh selebrasi kemenangan Madrid atas Atletico. UEFA tengah menyelidiki 4 pemain yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan disiplin UEFA dengan berselebrasi dan melancarkan tindakan provokatif di laga kontra Atletico. Investigasi akan difokuskan pada tindakan individu yang mungkin melanggar kode etik UEFA. Keempat pemain yang diselidiki oleh UEFA tersebut antara lain Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rudiger, dan Dani Ceballos. Mbappe dituduh melakukan gestur tidak pantas kepada penonton dengan menunjukkan alat vitalnya selepas timnya memenangkan pertandingan. Lalu, Anthony Rudiger dalam pengawasan setelah berselebrasi provokatif dengan gaya meletakkan jari tangannya di leher. Sementara itu, Vinicius juga terseret namanya lantaran diduga melakukan provokasi terhadap pendukung Atletico Madrid saat ditarik keluar pada menit ke-115. Saat itu Vinicius mengejek fans Atletico dari bangku cadangan dengan menunjukkan kode angka 1 dan 5 sebagai simbol trofi Liga Champions yang dimenangkan oleh Real Madrid. Terakhir, Ceballos memang tidak dimainkan dalam laga melawan Atletico karena cedera, tetapi ia diduga melakukan provokasi kepada pendukung tuan rumah. Investigasi dari tim UEFA dilakukan dengan melibatkan hakim untuk mengumpulkan sejumlah bukti sebelum menentukan tuntutan atau hukuman terhadap pemain yang tertuduh. Apabila keempat pemain tadi benar-benar terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi berupa skorsing atau larangan bermain dapat mereka terima dengan jumlah tertentu. Hasil penyelidikan UEFA tentunya dapat berdampak signifikan terhadap Madrid dan kiprah mereka di kompetisi elit benua biru. Pasalnya, hukuman apapun berpotensi memengaruhi kehadiran pemain kunci dalam pertandingan Liga Champions mendatang. Sang juara bertahan diakini akan melakukan banding dan sejumlah pembelaan guna mencegah sanksi yang akan diterima oleh 4 pemainnya tersebut. Sebagai pihak yang mendapat investigasi, Madrid bisa dibilang mendapat kerugian dari tindakan ini. Mereka masih melakoni fase perempat final di Liga Champions musim ini dengan menghadapi Arsenal dalam 2 leg. Arsenal dapat memanfaatkan situasi yang dihadapi Madrid tersebut pada laga yang bergulir 9 April dan 17 April mendatang. Kabar lainnya muncul dari pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti sebenarnya telah memberikan performa terbaiknya musim ini, terutama mengingat banyaknya cedera yang dialami oleh skuad Real Madrid. Namun, tekanan terhadapnya tetap besar, terutama jika Los Blancos tidak berhasil meraih trofi utama. Walaupun Ancelotti sering menyatakan niatnya untuk tetap di Santiago Bernabeu, rumor mengenai ketertarikan dari timnas Brasil dan klub-klub Arab Saudi semakin menambah ketidakpastian mengenai masa depannya. Apabila Madrid tidak berhasil meraih gelar La Liga atau Liga Champions, manajemen klub mungkin akan mengambil langkah drastis, termasuk mempertimbangkan untuk mendatangkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ancelotti, Xabi Alonso telah lama dianggap sebagai kandidat potensial untuk menggantikannya. Namun, pelatih Bayer Leverkusen tersebut belum menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Jerman dalam waktu dekat. Dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo, Alonso menegaskan bahwa saat ini ia hanya berkonsentrasi pada musim yang sedang berlangsung. Kami seharusnya tidak terlalu memikirkan masa depan. Saya hanya fokus pada musim ini, tidak lebih, kata Alonso. Pernyataan ini tentu tidak memberikan harapan besar bagi Madrid yang berharap bisa mendapatkan jasanya. Situasi ini menempatkan Real Madrid dalam posisi yang dilematis. Apabila mereka memilih untuk berpisah dengan Ancelotti tetapi tidak berhasil mendapatkan Alonso, mereka akan perlu mencari opsi lain.
Keputusan akhir kemungkinan besar akan sangat dipengaruhi oleh hasil yang dicapai Madrid di La Liga dan Liga Champions. Jika Ancelotti berhasil meraih gelar, ada kemungkinan besar dia akan tetap di klub. Namun, jika hasilnya tidak memuaskan, Florentino Perez harus segera mencari solusi terbaik untuk posisi pelatih Los Blancos. Beralih ke bek muda potensial milik Real Madrid, Raúl Asensio. Bek muda berbakat, Raúl Asensio, dilaporkan akan memperpanjang masa baktinya di Estadio Santiago Bernabéu setelah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Real Madrid hingga tahun 2029. Menurut laporan dari harian olahraga Spanyol, Marca, perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi Asensio di tim utama, terutama saat klub menghadapi krisis cedera yang melibatkan Dani Carvajal, Eder Militao, dan David Alaba. Pemain berusia 22 tahun tersebut sebelumnya memiliki kontrak yang berlaku hingga 2026. Dengan perpanjangan ini, gajinya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan, Asensio kini akan menerima bayaran sebesar 120.000 euro per pekan, dan angka tersebut dapat meningkat hingga 175.000 euro per pekan pada musim terakhir kontraknya di 2028 hingga 2029. Sebagai bagian dari kontrak barunya, klausul rilisnya yang sebelumnya bernilai 50 juta euro juga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain gaji dan bonus di Madrid, Asensio juga telah menandatangani kontrak sponsor dengan Skechers yang dilaporkan bernilai 500.000 euro. Jika dia terus mempertahankan performa yang baik di level klub maupun internasional, kemungkinan besar akan ada lebih banyak kesepakatan komersial yang menyusul. Perjalanan Asensio menuju tim utama Real Madrid bisa dibilang penuh tantangan. Dia sempat ikut dalam tur pramusim klub ke Amerika Serikat dan melakukan debutnya dalam pertandingan eksibisi melawan Chelsea. Setelah tur tersebut, dia kembali ke Real Madrid Castilla sebelum akhirnya dipanggil ke tim utama untuk melakukan debut kompetitif melawan Osasuna. Dalam pertandingan itu, dia langsung memberikan assist dengan umpan panjang yang menghasilkan gol untuk Jude Bellingham. Sejak saat itu, Asensio menjadi pemain kunci di lini belakang bersama Antonio Rudiger. Dia tampil dalam pertandingan-pertandingan penting, termasuk Liga Champions melawan Manchester City dan Atletico Madrid. Popularitas Asensio semakin meroket berkat penampilannya yang mengesankan di Madrid. Dia bahkan mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan tim nasional Spanyol dalam pertandingan UEFA Nations League melawan Belanda. Namun, pelatih Luis de la Fuente belum memberikan kesempatan baginya untuk melakukan debut bersama La Roja. Dengan kontrak barunya di Real Madrid, Asensio tampaknya akan tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Los Blancos.